Oke, kita lanjutin part 2 ya. Kemarin bukannya saya pengen jadi di part 2-in gitu, tapi memori handphone saya nggak cukup. Jadinya sekarang part 2-nya ya. Melukis itu apa ya, healing kali ya buat saya teh. Jadi kayak ini aja, setelah ngelukis, setelah ngomong gitu, saya biasanya jadi lebih lega. Di luar ribet banget ya, bodoh lah ya. Jadi saya jadi lebih lega gitu biasanya. Saya juga punya podcast ya, di podcast Dekadensi Otak. Cari aja di Spotify, ada di situ. Kamu dengerin di Anchor juga bisa, Apple Podcast juga bisa. Dengerin aja di situ. Itu teh dulu saya bikin karena lagi seneng-senengnya ngoding ya. Soalnya saya kan lulusan rekayasa perangkat lunak dulu zaman SMK ya. Makanya saya kadang suka kangen ngoding gitu saya yang gitu. Jadi itu lagi saya lagi semangatnya ngoding tuh. Lagi semangatnya ngoding, sekarang pikiran saya penuh dengan hal lain gitu, yang pastinya sih kerjaan di kantor ya. Jadinya ke ngodingnya udah nggak terlalu ambisius gitu. Tapi saya tuh masih punya hutang satu tentang ngoding-ngodingan gitu. Saya lagi bikin website pribadi. Dulu pernah bikin, cuman dirasa kurang oke gitu. Saya pengen bikin baru lagi. Cuman nih, sebenarnya bukan nggak ada waktunya ya. Waktu itu selalu bisa dicari, selalu bisa diluangkan gitu ya kalau namanya waktu. Tapi mungkin ya niatnya aja, semangatnya aja nggak kesana. Semangatnya ke sana, fokusnya ke sana, jadi ngelakuin hal lain. Soalnya ngoding beda sama ngelukis ya. Kalau ngelukis tuh dalam tanda kutip itu bisa langsung nyoret aja. Kalau ngoding nggak bisa sembarangan nyoret. Ngoding tuh udah mainannya eksak kali ya, bisa dibilang. Udah mulai harus benar-benar logikanya jalan. Soalnya kita interaksinya sama mesin, sama komputer gitu. Mesin tuh nggak punya rasa mesin tuh. Kalau A ya A, B ya B. Nggak bisa tuh ada toleransinya di mesin tuh, nggak bisa. Beda sama manusia ya. Manusia tuh bisa ditoleransikan hal apapun gitu. Hal apapun bisa ditoleransikan. Tapi kalau mesin nggak bisa. Itu udah eksak gitu. Eksak. Gak tuh, ini obrolan tololan aja ya. Alam ini kan eksak juga ya sebenarnya. Hukum alam ini udah pasti gitu. Terjadinya hujan misalnya, gunung meletus misalnya, lagi fenomena alam lainnya gitu. Sebenarnya itu udah pasti dan bisa dihitung. Makanya kita punya BMKG, bisa diperkirakan gitu
Mungkin kalau melenceng ya berarti alat ukurnya aja yang nggak sempurna dalam mengukur fenomena yang terjadi di bumi ini. Semuanya udah pasti, cuman manusia doang yang nggak pasti tuh, otak kita doang yang nggak pasti, hati kita doang yang kadang punya kehendak sendiri gitu. Kehendak-kehendak kayak apa ya, konsumtif misalkan, beli sesuatu suka impulsif gitu ya, fenomena pay later di mana-mana gitu ya, pinjaman online yang gampang banget minjemnya gitu. Dulu kalau minjem duit gede tuh jalan satu-satunya tuh ke bank, dan prosesnya rumit men. Bank itu bakal ngecek alur keuangan kita gitu ya. Dia bakal ngecek nih orang bisa bayar nggak, bener nggak nih, dipastiin nggak bener gitu. Tapi kalau sekarang mah modal handphone atau KTP doang udah bisa minjem duit gitu. Itu ngeri banget sih itu. Itu ngeri banget itu. Beberapa temanku ada yang jadi, ya bisa bilang korban lah dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Itu teh sangat mengerikan gitu ya. Kayak kata-kata di Fight Club aja, kadang kita tuh selalu berusaha untuk membeli barang dengan uang yang gak kita punya gitu. Nah sebenarnya barang itu juga gak kita butuhin banget, dan seringkali untuk mengimpress orang-orang yang sebenarnya juga kita nggak butuh impress dia gitu ya, orang-orang yang kita nggak suka gitu. Tapi itu semua dilakuin men. Hanya demi gengsi, ego yang men. Tahu kadang emang sih ya, belanja itu emang mengenakan banget gitu, enak banget kita. Aku tuh selalu seneng kalau ada tukang paket datang gitu ya. Paket, aduh, itu tuh nggak tahu kenapa bahagia, selalu bahagia gitu. Entah kenapa ya, perasaan setelah membeli barang itu bahagia banget. Tapi jujur sampai sekarang aku masih menghindari hutang. Alhamdulillahnya sih sampai sekarang tuh aku nggak punya hutang gitu. Aku menghindari banget hutang. Cicilan tuh aduh dihindari banget, kalau bisa lunas dah sudah. Aku tuh nggak sanggup deg-degannya gitu.
kalau mau ngutang tuh nggak sanggup, males aja gitu. Hidup hanya dihabiskan dengan deg-degan tuh menyedihkan banget. Menyedihkan banget hidup dihabiskan dengan begitu. Mending punya apa-apa sih, tapi nggak ada beban gitu. Soalnya emang nafsu manusia tuh ada aja ya, nggak bisa ditolak itu keinginan yang ada di pikirannya, kadang muncul. Tas yang bisa dilakukan itu hanya nahan doang. Nah, sebenarnya kan prinsipnya gampang ya, prinsipnya itu sebenarnya selalu gampang. Apa yang income kita itu jangan gini, apa pengeluaran kita itu jangan lebih besar daripada income kita. Outcome kita itu separah-parahnya itu sama dengan income kita gitu, parah-parahnya. Kalau dirasa udah lebih ya jangan dipaksain. Kadang kita cari itu cuma pengakuan dari orang, atau enggak, pengakuan dari orang kalau kita keren, kalau kita pintar gitu, kalau kita bisa, itu doang kan. Nah, pengakuan itu yang biasanya sih diredam gitu. Itu dia makanya kenapa aku pengen belajar stoik gitu. Ini menarik. Ini menarik gitu untuk fokus ke dalam diri aja, jangan sampai keluar. Pasnya tuh dia lebih fokus ke dalam gitu, apapun pencapaian diri sendiri aja, jangan ngarepin pandangan orang lain. Ngapain lagi nih? Jadi podcaster tuh susah ya, jadi podcaster, penyiar gitu. Gua nggak bisa ngebayangin harus meminimalisir DDR gitu, harus ngomong terus. Kayaknya itu memang harus punya knowledge yang gede gitu untuk itu semua, untuk tetap ngomong kayak gini nih. Kalau misalkan DDR kan males ya, yang nonton juga ini apaan doang gitu kan. Lalu ya kita nunggu kering bentar dah, aku ngambil rokok dulu.
Dan ini nggak akan saya edit ya, soalnya soalnya aku pemalas aja sih, gua males belajar ngedit. Jadi digelontorin aja. Dan aku pun udah yakin gitu, yang nonton video ini paling 1-2 orang kali ya. Itu pun nggak akan sampai selesai nontonnya, yakin itu. Tentang keyakinan itu ada yang lebih baik tuh, aku suka sekali konsepnya tuh, negatif optimis gitu. Jadi berpikir negatif tapi tetap optimis. Contohnya kayak nembak cewek. Misalkan kita mau nembak cewek, tapi kita mikirnya negatif dulu nih, wah pasti ditolak lah. Tapi tetap optimis untuk terus nembaknya tetap dilakuin, itu bentuk optimisnya. Tapi ketika ditolak, ya udah gitu. Aku sudah mengekspektasikan itu. Kalau ditolak nggak akan terlalu kecewa, bahkan nggak akan kecewa mungkin karena udah tahu bakal ditolak. Tapi ketika diterima, kesenangannya bakal berkali-kali lipat, soalnya di luar ekspektasi gitu kan. Negatif optimis. Jadi ya aku juga gitu, aku mikir yang negatif aja, yang nonton bakal dikit nih. Jadi kemarin aku upload video juga yang nonton dikit, ya udah bodo amat lah ya, memang pasti cuma segitu doang. Video ini juga termasuk dalam memperlihatkan proses lukisan dari kanvas nol menjadi kanvas kosong, jadi ada isinya nih, jadi ada warna-warnanya. Itu juga konsep yang diteruskan oleh Austin Kleon gitu dengan bukunya yang Show Your Work gitu. Jadi tunjukin aja prosesnya juga. Soalnya zaman sekarang tuh zamannya keterbukaan katanya.
Semua orang bisa membuka dirinya di internet, semua orang bisa mempertunjukkan dirinya di internet. Seperti slogan YouTube zaman dulu ya, broadcast yourself gitu. Ya sebenarnya juga sampai sekarang juga orang-orang broadcast yourself gitu, tapi sekarang mungkin karena alatnya udah pada canggih-canggih aja gitu. Kalau dulu benar-benar raw gitu, kebanyakan raw banget. Kalau sekarang tuh udah canggih gitu, betul-betul sekarang ya. Sekarang itu semuanya tentang konten. It's all about content. Platformnya udah banyak nih, udah disediain banyak banget. YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, apalagi. Tinggal diisi aja nih, tinggal diisi. Yang main tuh ya konten gitu. Isinya mau kayak gimana gitu. Platformnya udah ada tapi nggak diisi, apa yang mau dilihat. Tapi mungkin kita balikin, misalkan isinya ada tapi mau disimpan di mana gitu. Sebenarnya gampang aja. Kalau misalkan lukisan ini tinggal bikin pameran gitu. Mungkin audiens yang mungkin yang nggak bakal sebanyak kalau digital. Kalau digital kan bisa dilihat di mana aja, kapan aja. Tapi kalau offline ya harus datang, harus nyempetin waktu. Itu aja mungkin. Tapi intinya mah kontennya kalau kata saya mah. Digital, platform digital itu cuma mempermudah perluasan aja, mempermudah awareness itu kali. Aku pernah nonton di TikTok tuh yang cewek ngelukis keren banget itu ya. Siapa, Erika? Siapa namanya tuh, lupa aku. Ya aku enjoy banget nontonin dia tuh. Keren banget lukisan-lukisannya. Nggak kayak ini gitu. Kalau aku sih bilang aja ini surrealis. Anjir. Surrealisme. Bilang aja seperti itu ya. Aku tuh melukis tuh seperti anak pang yang main musik gitu. Nggak bisa main musik tapi pengen musik, tapi pengen bermusik. Sama saya juga gini, nggak bisa melukis tapi pengen melukis. Ya, jadilah seperti ini. Mungkin bisa dibilang pangisme mungkin. Tapi kadang saya suka mikir kalau bisa kembali ke masa awal mau daftar kuliah gitu ya. Kayaknya saya harusnya ambil jurusan seni rupa gitu. Tapi katanya ada tes bakat
tes bakat gitu ya. Mungkin saya nggak akan lolos juga nih, sialan memang. Pernah nonton film Deadwood Society nggak? Itu yang si gurunya si Mr. Keating yang nyobek-nyobek, bukan nyobek apa ya, nyobek apa gimana ya, lupa. Yang pokoknya ada teori tentang puisi gitu, sama dia tuh ditentang puisi itu nggak kayak gini gitu. Terus anak-anaknya tuh di apa ya, di encourage gitu untuk berpuisi gitu, walaupun anak-anaknya sebenarnya nggak pede, tapi akhirnya jadi puisi yang keren gitu. Ya memang tentang percaya diri aja kadang hidup ini ya. Kadang orang yang pede itu melajunya lebih jauh daripada orang yang nggak pede. Orang pinter tapi nggak pede, dia nggak akan jadi apa-apa juga, bakal gitu-gitu doang, diem di kamar doang mungkin. Tapi orang tolol yang pede, dia bakal melaju lebih jauh dengan kepercayaan dirinya itu gitu. Mungkin kalau lo lihat di internet itu orang-orang, apaan gini dong bisa terkenal nih, apaan gini dong bisa kaya nih, mungkin karena dia punya percaya diri yang besar gitu, yang lu nggak punya gitu, yang lu nggak punya dan mereka sangat punya itu, punya lu ketinggalan. Aku lagi baca bukunya siapa namanya, bukunya tuh Eric Barker, bukunya si Eric Barker. Kalau bahasa Indonesia tuh Mendaki Tangga yang Salah, versi Indonesia ya. Kalau versi bahasa Inggrisnya itu Barking Up the Wrong Tree. Ini tentang ya buku-buku kesuksesan gitulah. Sebagian besar hal yang Anda ketahui tentang kesuksesan adalah salah besar katanya. Gue baru baca halaman berapa nih? 102. Ada satu satu bab gitu yang ngebahas tentang optimisme gitu. Orang-orang optimis biasanya melaju lebih jauh katanya daripada orang-orang yang pesimis gitu. Jadi ya udah, optimis aja udah. Karena dengan optimis teh semangatnya jadi wah bisa nih gitu. Tapi kalau kata Oza Rangkuti, sekarang tuh yang kayak gitu dibilang toxic positivity, ya alah apaan gitu. Dibilang toxic positivity, padahal kan nge-push diri itu penting ya kayaknya. Kadang sih aku tuh suka nggak yakin dengan pikiran-pikiranku sendiri. Kebanyakan referensi mungkin, atau mungkin kurang juga itu kan, udah nggak pede lagi aja. And you know what, kadang ngelukis tuh pengen terus aja ngeguratin kuas gitu ya, pengen terus aja nambahin gitu, pengen terus aja nambah warna, pengen terus nambah guratan gitu ya. Tapi kadang harus diakhiri juga, harus tahu kapan berhenti. Dan kayaknya lukisanku udah selesai. Ini hasil akhirnya seperti ini. Ini aku beri judul Genesis, awal kejadiannya. Judulnya Genesis.
Dan aku setuju bahwa setiap karya yang udah dipublikasikan itu makna dan artinya itu, interpretasinya itu udah milik para penikmatnya. Jadi terserah lu mau mengartikan lukisan ini sebagai apa gitu. Tapi yang pasti gue kasih judulnya Genesis. Terserah lu mau ngertiin seperti apa. The author is dead. Kalau di istilah penulis ya, setelah karyanya jadi dan diberi ke publik, si pengarangnya sudah mati. Dan itu terserah pembaca mau mengartikan tulisan itu seperti apa gitu. Dan juga seperti itu, the painter is dead, man. Jadi terserah kalian ini lukisan apa ya. Yang pasti judulnya Genesis. Segitu aja monologs untuk episode 0 ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada yang mau beli lukisannya tinggal kontak aja. Saya buka harga 5 juta rupiah. Udah gitu aja, oke. Selamat datang. Sampai jumpa di monologs episode selanjutnya, oke. Ciao.